Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai vector-borne disease, yaitu penyakit skabies. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Afifah Turiska Camida, Dewi Nurjana, Erina Rodiatul Ngaini, Karin Yolanda, dan saya sendiri, Natalia Tesalonika. Selanjutnya, selamat menyaksikan video kelompok kami. Pembahasan kali ini adalah mengenai skabies. Nah, skabies itu sendiri adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh tungau Sarcoptes scabili yang termasuk dalam kelas Arachnia. Tungau ini berukuran sangat kecil dan hanya bisa dilihat dengan mikroskop atau bersifat mikroskopis. Penyakit skabies juga sering disebut dengan kutu badan. Penyakit ini juga mudah menular dari manusia ke manusia, dari hewan ke manusia ataupun sebaliknya. Skabies mudah menyebar baik secara langsung yaitu melalui sentuhan langsung dengan penderita maupun secara tidak langsung melalui baju, spray, handuk, bantal, air atau sisir yang pernah dipergunakan penderita dan belum dibersihkan dan masih terdapat tungau Sarcoptesnya. Skabies menyebabkan rasa gatal pada bagian kulit seperti di sela-sela jari, siku, dan selangkangan. Penyakit kulit skabies menular dengan cepat pada suatu komunitas yang tinggal bersama, sehingga dalam pengobatannya harus dilakukan secara serentak dan umum pada semua orang dan lingkungan pada komunitas yang terkena skabies. Karena apabila dilakukan pengobatan secara individual, maka akan mudah tertular kembali penyakit skabies. Penularan penyakit skabies dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Penularan melalui kontak langsung atau kulit dengan kulit dapat terjadi dengan berjabat tangan, tidur bersama, atau melalui hubungan seksual. Sedangkan untuk kontak tidak langsung atau melalui lidah terjadi melalui perlengkapan tidur, pakaian, atau handuk yang digunakan secara bersamaan. Menurut penelitian terakhir, sumber penularan utama skabies melalui kontak tidak langsung adalah melalui selimut. Prevalensi yang bervariasi. Di beberapa negara yang sedang berkembang, prevalensi skabies sekitar 6-27% populasi umum dan cenderung tinggi pada anak-anak setara remaja. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, prevalensi skabies di puskesmas seluruh Indonesia pada tahun 1986 adalah 4,6-12,9%, dan skabies menduduki urutan ketiga dari 12 penyakit kronis. Di bagian kulit dan kelamin FKUI atau RSCM pada tahun 1988 dijumpai 734 kasus skabies yang merupakan 5,77% dari seluruh kasus baru. Pada tahun 1989 dan 1990, prevalensi skabies adalah 6% dan 3,9%. Prevalensi skabies sangat tinggi pada lingkungan dengan tingkat kepadatan penghuni yang tinggi dan kebersihan yang kurang memadai. Selanjutnya yaitu skema transmisi atau penularan dari penyakit skabies. Penyakit skabies ini diawali dengan adanya tungu yaitu Sarcoptes scabili. Siklus hidup dari Sarcoptes scabili ini sepenuhnya terjadi pada tubuh manusia sebagai host, namun Sarcoptes scabili ini juga dapat bertahan hidup di tempat-tempat lain seperti tempat tidur, pakaian, dan juga permukaan lain pada suhu kamar selama 2-3 hari dan masih memiliki kemampuan untuk berinvestasi dan juga menggali terowongan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Sarcoptes scabili ini dapat menular melalui 2 cara, yaitu kontak langsung dan juga kontak tidak langsung. Untuk kontak tidak langsung yaitu melalui objek yang terinvestasi seperti handuk, selimut, pakaian, dan lain-lain. Sedangkan untuk kontak langsung yaitu hubungan langsung kulit dengan kulit, contohnya berjabat tangan dan juga hubungan seksual. Oleh karena itu, dari alasan-alasan tersebut, skabies terkadang dianggap sebagai penyakit menular seksual. Ketika satu orang dalam rumah tangga menderita skabies, maka orang lain dalam rumah tangga tersebut memiliki kemampuan yang besar untuk terinfeksi.
Kemudian dari penularan secara langsung maupun tidak langsung itu, Sarcoptes cabiwi ini masuk ke dalam kulit manusia dan membuat terowongan di stratum corneum sampai akhirnya tunggu betina bertelur. Sarcoptes cabiwi ini tidak dapat menembus lebih dalam dari lapisan stratum corneum. Kemudian telur ini menetas menjadi larva dalam kurun waktu 2-3 hari dan larva menjadi nimfa dalam kurun waktu 3-4 hari. Nimfa berubah menjadi tunggu dewasa dalam kurun 4-7 hari. Seluruh siklus dari Sarcoptes cabiwi ini mulai dari telur sampai bentuk dewasa memerlukan waktu antara 8-12 hari. Sarcoptes cabiwi jantan akan mati setelah melakukan kopulasi, tetapi kadang-kadang dapat bertahan hidup dalam beberapa hari. Pada sebagian besar infeksi, diperkirakan jumlah tunggu betina hanya sebatas 10-15 ekor. Selanjutnya, tunggu dewasa akan mengeluarkan cairan di dalam tubuh manusia dan tubuh akan menanggapi dengan reaksi berupa timbul lesi pada kulit, pruitas atau gatal-gatal, dan nyeri akut. Pada saat timbul lesi akan mengakibatkan gangguan body image, sedangkan pruitas atau gatal-gatal akan membuat seseorang menggaruk tubuhnya sehingga mengakibatkan erosi ataupun krusta, yang mana dapat mengakibatkan kerusakan integritas kulit akibat terbentuknya luka dan dapat berisiko infeksi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai habitat dari vektor scabies. Tungau scabies ini mampu hidup di tempat tidur, pakaian, atau permukaan lainnya. Selain itu, tungau scabies pada manusia dapat bertahan hidup selama 24 hingga 36 jam dalam kondisi ruangan mencapai 21 derajat Celcius. Dan tungau scabies ini masih memiliki kemampuan untuk menginvestasi ulang induk semangnya dan memiliki kemampuan juga untuk menggali terowongan. Dan itu tungau hidup ini ditemukan di penderita scabies dan masih memiliki daya hidup yang cukup tinggi. Untuk pengendalian scabies telah berdiri International Alliance for the Control of Scabies atau IACS, yaitu jaringan global peneliti, dokter, dan pakar kesehatan masyarakat yang berkomitmen untuk mengendalikan scabies dan mempromosikan kesehatan serta kesejahteraan masyarakat yang tinggal di komunitas terdampak. 3 prioritas awal yang diusulkan oleh IACS. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran tentang scabies dan melibatkan pendukung keuangan melalui advokasi. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dapat dilakukan upaya pendidikan yaitu melalui penyebarluasan informasi, misalnya tentang pencegahan, cara penularan, kemudian upaya pengobatan, sehingga dapat menimbulkan perilaku proaktif masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya masing-masing. Di sini terdapat 2 poin yang dapat dilakukan untuk mencegah scabies, mulai dari yang pertama personal hygiene dan juga desinfeksi lingkungan. Untuk personal hygiene-nya misalnya mandi secara teratur 2 kali sehari, kemudian memelihara kebersihan diri mulai dari kulit, tangan, kaki, kuku sampai alat kelamin. Dan di sini cuci tangan itu juga merupakan suatu hal yang penting untuk mencegah infeksi bakteri, virus dan juga parasit. Kemudian yang kedua adalah tidak saling bertukar pakaian dan handuk dengan orang lain, di mana ini juga dapat menjadi salah satu media penularan juga. Kemudian menghindari kontak dengan orang atau kain-kain yang mungkin sudah terinfeksi oleh kutu dari scabies ini. Kemudian upaya yang kedua adalah desinfeksi lingkungan, yaitu bisa dengan cara mencuci pakaian, spray, sarung bantal, selimut, dan lainnya secara teratur minimal 2 kali dalam seminggu. Kemudian menjemur kasur dan bantal minimal 2 minggu sekali. Kemudian di sini juga penting untuk menjaga kebersihan rumah dan berventilasi yang cukup. Jadi kutu atau tungau ini tuh akan mati jika terpajan suhu sekitar 50 derajat Celcius dalam waktu 10 menit. Oleh karena itu, ketika misalnya kita mensetrika baju, kemudian menjemur di bawah sinar matahari, ini tuh mampu membunuh tungau dewasa yang melekat pada barang-barang seperti itu.
Kemudian yang kedua, prioritas dari IACS ini adalah meningkatkan studi klinis dan epidemiologi, bertujuan untuk lebih memahami beban penyakit dari skabies ini. Yang ketiga adalah pengembangan dan implementasi strategi pengendalian yang efektif. Selanjutnya adalah upaya di daerah dalam menanggulangi penyakit skabies. Pondok pesantren merupakan salah satu tempat yang rawan untuk terjadinya penyakit skabies. Dalam sebuah penelitian dilakukan perlakuan yang disebut dengan proempatik atau program eradikasi massal skabies, di mana ini merupakan salah satu upaya dalam memerangi penyakit skabies pada santri di pondok pesantren Darul Quran Surakarta. Perlakuan yang dilakukan pada proempatik ini ada 3 jenis. Yang pertama ada Hello Skabies, yang merupakan edukasi lisan mengenai skabies yang meliputi definisi skabies, penyebab skabies, gejala yang ditimbulkan, cara pencegahan dan penata laksanaan dari penyakit skabies. Kemudian yang kedua ada skabies empatik atau perlakuan pencucian pakaian menggunakan air hangat dan menjemur barang-barang yang tidak dapat dicuci dengan tujuan untuk menghilangkan dan mematikan tungau yang menempel. Kemudian yang terakhir ada healthy man, yaitu pengobatan pada santri yang terkena penyakit skabies maupun pada santri yang menggunakan parametrin 5%. Dari ketiga perlakuan yang terdapat dalam proempatik, ada beberapa dampak yang timbul terhadap para santri. Yang pertama adalah peningkatan pengetahuan dasar santri terhadap penyakit skabies. Ini sebagai akibat dari adanya edukasi lisan yang telah dilakukan. Kemudian, pakaian santri yang berserakan menjadi lebih berkurang, di mana pada kamar-kamar santri sudah jarang bahkan tidak ada lagi pakaian yang berserakan baik di lantai maupun di tempat tidur. Sekian video dari presentasi mengenai vector-borne disease penyakit skabies dari kelompok 1. Apabila ada salah kata dan kurangnya kami mohon maaf, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.